Bapa kami yang di surga, senantiasa kami boleh bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami, terutama saat ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan hujan bagi bumi yang panas, di mana kami selalu minta hujan di saat panas. Karena Tuhan selalu hadir di tengah-tengah hujan, di tengah-tengah panas, di tengah badai, di semua lini kehidupan dan semua aspek aliran kehidupan ini ada Tuhan. Karena Tuhan tak terbatas ruang dan waktu, Tuhan selalu hadir dan ada. Bagi kami, Tuhan adalah pencipta segalanya, karena di setiap lini hidup manusia, Tuhan pasti bekerja dan pasti mendengarkan setiap seruan doa umat-Mu. Kembali kami bersyukur karena kami diberi kesejukan kembali di saat-saat panas yang begitu menyengat. Kami meminta hujan dan Tuhan telah memberikannya. Demikian juga ketika kami meminta berkat dari-Mu, Kau selalu memberikannya, terutama berkat kekuatan dan juga kesehatan. Karena hanya kami menyandarkan hidup kami kepadamu, satu-satunya pemegang, kendali, dan memelihara hidup kami. Karena itu di setiap pujian, penyembahan, doa, ibadah pribadi kami mau selalu membaca firman-Mu, karena firman adalah hikmat permulaan dari segala sesuatu, untuk kami mengerti dalam terang firman Roh Kudus yang selalu menyinari kami, dan pertobatan dengan kasih setia, dengan damai sejahtera dan berkat-berkat. Biar Engkau selalu menjaga memelihara setiap kami yang sungguh-sungguh mengandalkan Kau dan percaya kepadamu, menjamah yang sakit, menyembuhkan yang terluka, dan selalu melihat keberadaan kami. Dan kami terus memberitakan Injil, memberitakan dan bersaksi tentang bagaimana Tuhan yang kami sembah dan percayai, bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang Maha Kasih, melakukan banyak hal dan perkara, menyembuhkan yang terluka, bahkan beri kami kekekalan dalam hidup bersama Engkau selamanya. Biarlah Roh Kudus selalu memelihara kami dalam kasih, terang yang nyata, dan memberi kami pertobatan, supaya kami hidup dalam kekudusan setiap hari. Amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Amsal pasal 14 ayat 1 hingga 35, dengan perikop yang sama dari pasal yang ke-10 kumpulan Amsal-Amsal Salomo, yang berbunyi demikian: Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalan sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jeripaya ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja,
tetapi tanpa rakyat tentulah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan pada orang miskin memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Ya Tuhan, kami berterima kasih kami boleh mendengar hikmat daripada firman-Mu setiap hari. Itu kami dapat dengarkan, pelajari, dan kami lakukan, supaya kami tetap berada di terang-Mu. Karena itu setiap hari kami butuh Alkitab untuk dibaca, direnungkan, dipahami. Bahkan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati di dalam terang kasih Kristus Yesus. Begitu juga dengan Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kuat kuasa-Mu terus menyertai memberkati seluruh dunia ini dengan kasih-Mu. Dan Kau curahkan roh-Mu bagi semua manusia supaya mereka dapat mengerti, memahami kasih-Mu, mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Biarlah mereka semua diselamatkan, kasihi mereka yang dalam kegelapan di berbagai tempat, di berbagai negara. Tetapi semua orang akan menuai apa yang telah ditaburnya. Setiap orang menuai kejahatan akan menabur. Setiap orang yang menabur kejahatan akan menuai dari kejahatannya. Setiap orang menabur kebaikan akan mendapat kebaikan. Itulah sesungguhnya hukum kasih yang berlaku bagi dunia, sehingga semua orang dapat bertobat. Dan perbaharui kami Tuhan dengan kasih-Mu, sehingga ada waktu jika kami masih hidup untuk bertobat. Biarlah Roh Kudus selalu membawa kami kepada pertobatan yang abadi dalam kasih Tuhan, terang Kristus dan abadi. Terima kasih Bapa di surga, amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati bangsa kita. Bertobatlah bangsa, jangan mau diadu domba, diperdaya dengan harta, uang, dan kekayaan. Tetaplah hidup dalam kasih Kristus Yesus. Bertobatlah negeri kita, dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, supaya Anda tidak direkayasa oleh berbagai-bagai kejahatan yang bisa membeli jiwa Anda, hidup Anda. Percayalah kepada Dia, Sang Pemberi hidup itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bertobatlah selagi ada waktu, hai semua orang, dari pemerintahan sampai seluruh pelosok-pelosok di negeri kita, dan juga bangsa-bangsa di dunia. Bertobatlah selagi ada waktu, dan juga pemimpin-pemimpin dunia, para elit global. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. God bless.